Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelumnya saya di sini adalah sebagai moderator dan pemateri kedua, dan ada teman-teman saya, yaitu ada Mbak Afni dan Mbak Anissa Fauzia. Yaitu yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Anissa Fauzia, kemudian dilanjut oleh Mbak Maulia, yaitu saya sendiri, kemudian ada yang terakhir adalah Mbak Afni. Langsung saja. Nah, berjudul evaluasi pengembangan sosial emosi AUD, yaitu dibagi menjadi 3 poin, yaitu hakikat evaluasi pengembangan sosial AUD emosi. Kemudian ada metode evaluasi pengembangan sosial emosi, kemudian ada prosedur evaluasi dan pengembangan sosial emosi AUD. Dan akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Fauzia Nur Hasanah, NIM 2418010 akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi pengembangan sosial dan emosi. Evaluasi dalam pembelajaran anak usia dini adalah proses untuk menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa rangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya kegiatan-kegiatan tersebut. Dari definisi di atas, maka fungsi dilakukannya evaluasi pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi antara lain: pertama, untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik; kedua, untuk menilai kemajuan belajar peserta didik; ketiga, untuk menentukan suatu kebijakan. Mengutip dari Helmawati, evaluasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan bermain. Dengan begitu, keberadaan evaluasi dalam proses pembelajaran merupakan bagian dari tahapan terpenting dan tidak dapat dipisahkan dalam bagian pembelajaran dan perkembangan, khususnya anak usia dini. Secara fitrah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Harlock berpendapat bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Erik Erikson melihat perkembangan sosial anak terkait dengan kemampuan mereka dalam mengatasi krisis atau konflik yang terjadi pada setiap perpindahan tahap agar siap menghadapi berbagai permasalahan yang ada akan dijumpainya kehidupan yang akan mendatang. Dari pernyataan tersebut, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial emosional sudah dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, yang kedua adalah metode evaluasi dan pengembangan sosial dan emosi AUD. Apa sih itu? Yaitu proses pencapaian ketercapaian standar tingkat perkembangan sosial dan emosi pada anak usia dini dalam evaluasi hasil kegiatan penilaian. Digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pendidikan PAUD untuk menentukan apa perkembangan sosial dan emosi anak dini tersebut sudah optimal atau belum. Maksudnya itu penilaiannya itu sudah sesuai dengan standarnya, maksimal atau masih belum maksimal, kayak gitu. Kemudian ada 2 jenis teknis yang dapat digunakan oleh pendidik PAUD itu sendiri dalam melaksanakan evaluasi perkembangan sosial dan emosi anak, yaitu dengan cara satu,
untuk dapat mengobservasi. Dan yang kedua itu guru itu harus mempunyai catatan anekdot. Nah, itu adalah dua jenis teknis yang dapat digunakan oleh pendidik. Saya Nur Afni Sarliana, NIM 2418027. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur evaluasi. Yang pertama, merumuskan atau menetapkan penilaian. Jadi, guru terlebih dahulu menentukan kemampuan yang ingin dimiliki anak dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, guru tersebut menyusun RPPH, yang mana di dalamnya itu terdapat alat yang akan digunakan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, guru tersebut menyiapkan alat penilaiannya, misalnya seperti tadi observasi ataupun menggunakan catatan anekdot. Kemudian guru menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian adalah patokan ukuran keberhasilan dari anak. Kemudian mengumpulkan data. Nah, selanjutnya guru mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan apa yang akan dinilai terhadap anak. Kemudian yang terakhir menentukan nilai. Nah, nantinya data-data yang sudah terkumpul akan dibandingkan dengan kriteria penilaian tersebut. Kemudian guru bisa menilai terhadap perkembangan anak itu. Nah, sebelum melakukan evaluasi ini, hendaknya melakukan perencanaan secara baik dan matang. Yang pertama, merumuskan tujuan dilakukan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan digunakan nantinya. Kemudian yang terakhir, melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi ini nantinya akan diberikan kepada orang tua anak, yang mana akan memberikan informasi kepada orang tua maupun pendidik tentang perkembangan si anak ini, apakah anak tersebut mengalami kemajuan ataupun sebaliknya.